Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gangguan pada pusat data nasional yang membuat kacau pelayanan imigrasi beberapa hari belakangan dideteksi akibat serangan cyber ransomware yang bernama Brainchipper Ransomware. Pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar. Badan Cyber dan Sandi Negara bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait akhirnya menemukan permasalahan atas serangan terhadap server pusat data nasional yang mengganggu layanan dan keimigrasian. Ternyata penyebabnya adalah serangan ransomware yang bernama Brainchipper Ransomware yang berkembang dari ransomware Lockbit 3.0. Lazimnya serangan ransomware memiliki motif finansial dan sempat meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atas tindakan tersebut. Namun menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu sudah mulai beroperasi seperti biasa, seiring BSSN dan Kominfo terus menanggulangi permasalahan yang terjadi. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengumumkan server PDN mengalami gangguan dan akibatnya layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait server pusat data nasional Kominfo yang bermasalah, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Selamat sore Bang Alphonse, sehat Bang? Selamat malam. Sore Yudi, sore. Baik, terima kasih sudah bergabung di dialog ini Bang Alphonse. Ini kalau bicara tentang ransomware, ini sebenarnya apa sih Bang? Ransomware itu jenis virus ya, jenis malware yang dia menyandera data dan sistem dari korbannya, dienkripsi, dikunci, sehingga tidak bisa berfungsi dan tidak bisa menjalankan kecuali mereka membayar yang dilakukan pada sistem atau data yang menjadi korban ransomware tersebut. Apakah segitu hebatnya virus ini sehingga bisa masuk ke IT pemerintahan kita ya Bang? Bang Alphonse? Ya, kami masih mencoba menghubungi Bang Alphonse untuk membahas mengenai Pusat Data Nasional Indonesia yang sempat diserang ransomware. Kita lihat terlebih dahulu mengenai layanan imigrasi yang sempat terkendala bermasalah pemirsa. Sistem aplikasi perlintasan di sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia yang terganggu. Pengecekan visa, paspor dilakukan akhirnya secara manual. Kita lihat terlebih dahulu berikut ini. Penumpang rute luar negeri mengantri di pelayanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pekan lalu. Pelayanan imigrasi ini dilakukan secara manual. Mereka tidak bisa menggunakan sistem auto gate akibat server down, imbas gangguan pada sistem pusat data nasional Kominfo. Ada 45 konter manual yang disiapkan di Terminal 2 dan Terminal 3. Adapun gangguan pada server PDN terjadi sejak Kamis pagi. Sementara itu pihak bandara menyatakan, meski terjadi gangguan, proses pemeriksaan di layanan keimigrasian tetap berjalan lancar. Agar terhindar dari ketertinggalan pesawat, para penumpang dihimbau datang 3 atau 4 jam lebih awal.
Masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Setelah server Pusat Data Nasional mengalami gangguan, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya bisa melayani kedatangan jemaah haji mulai kemarin. 5 kloter jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan jemaah bersamaan dengan aktifnya server pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama 3 hari. Server PDN milik Kominfo sudah berfungsi pada Minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba sudah dapat menggunakan sistem AutoGate. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Baik, kita kembali sapa Bang Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber dari Vaksin.com. Bang Alphonse, suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, jelas. Baik, kalau gitu pertanyaannya langsung saja nih Bang. Kalau tadi dijelaskan tentang virus ransomware ini, apakah virus ini yang sangat bagus sehingga bisa menyerang PDN kita, atau justru memang PDN kita yang backup recovery-nya yang bermasalah? Pada dasarnya ransomware itu memang sangat sulit untuk diatasi. Jadi kalau ransomware berhasil masuk ke sistem kita dan dia mengenkripsi, maka sudah selesai ceritanya. Karena pemilik ransomware itu yang satu-satunya di dunia ini yang punya kunci untuk membuka sistem kita. Sistem kita yang dienkripsi, bisa datanya dienkripsi, bisa aplikasinya dienkripsi. Dua-duanya itu kalau dienkripsi, ya layanan kita nggak bisa berjalan seperti yang dialami oleh imigrasi. Jadi kalau ditanya apakah sistemnya lemah atau tidak, harusnya selevel PDN itu yang mengelola ribuan ya, lebih dari 5.000 server ya, server database itu harus melakukan pertahanan dengan baik ya. Harusnya ada disaster recovery, ada backup plan, sehingga kalau misalnya terjadi serangan, ada gempa bumi, ada serangan tertentu, ada serangan ransomware termasuk ke dalam bencana, itu harusnya bisa diatasi. Jadi memang ada dua faktor. Faktor pertama, ransomware itu memang menyerang dan sangat sulit untuk dibasmi. Tapi faktor kedua, memang pengelola PDN itu ya harusnya selevel cloud yang mengelola Google Cloud atau Amazon ini harus mempunyai ilmu yang mumpuni, dan mereka harusnya bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Bang Alphonse, kalau ransomware ini jenisnya apakah semakin berkembang, semakin menyulitkan, atau seperti apa sih? Atau hanya punya satu jenis saja, Bang? Yang namanya ransomware itu, setiap kali dia menyerang, dia akan menghilangkan dirinya atau bunuh diri, menghapus dirinya. Sehingga sulit dilacak, sehingga sulit diidentifikasi. Lalu, andaikan dia teridentifikasi, dia akan melakukan compiling, jadi dia mengubah sidik jarinya, sehingga tidak bisa diidentifikasi lagi. Jadi hal itu yang menjadi ciri khas dari ransomware. Setiap kali ransomware menyerang, itu akan sangat sulit diidentifikasi atau dicegah oleh antivirus. Jadi Anda jangan mudah percaya jika ada yang bilang antivirus saya bisa menjamin Anda nggak kena ransomware. Kalau Anda percaya, artinya ketika Anda menjadi korban ransomware, Anda akan tahu bahwa Anda sudah tertipu. Jadi yang terbaik dilakukan bukan percaya kepada sistem security perlindungan antivirus, itu tetap perlu, tetapi untuk melindungi dari ransomware kita harus melakukan backup offline. Lalu kalau untuk levelnya PDN ini harus ada backup, ada alternatif dari cloud, lalu ada backup offline, dan kalau perlu lakukan edge computing. Bang Alphonse, ini mungkin pertanyaan awam ya, karena ada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia yang terdampak. Masuknya ini dari mana Bang ransomware ini? Apakah kita tuh punya sistem IT pusat yang dia langsung masuk ke sana atau gimana sih sebenarnya? Jadi gini, PDN itu Pusat Data Nasional itu merupakan kumpulan dari server. Dan server itu isinya data itu menjadi incaran seperti tambang emas bagi orang yang mengincar pusat-pusat data. Jadi harusnya orang yang mengelola PDN udah tahu bahwa gua nih jadi sasaran tembak. Karena ini harta berharga, kalau mereka berhasil masuk, berhasil enkripsi, mereka bisa menyebabkan kekacauan seperti yang terjadi beberapa hari ini. Dan juga mereka berpotensi minta tebusan. Dan beberapa negara membayar gitu. Saya mengapresiasi kalau misalnya dari Kominfo putuskan tidak membayar, itu jangan dibayar ya kan. Tetapi memang jadikan ini satu pelajaran pahit ya. Kita recover datanya nggak gampang,
Kasihan imigrasi, posisi imigrasi sini, dia adalah konsumen. Dia pengguna layanan cloud yang disediakan oleh PDN. Lalu jika itu karena kesalahan dari PDN lalu imigrasi nggak bisa menjaga layanannya, harusnya PDN bisa bertanggung jawab, pengelolanya bertanggung jawab dong. Jangan ini 4 hari nggak jalan, lalu tanggung jawabnya mana? Kalau misalnya kita pakai cloud profesional, aku pakai Amazon, pakai Google, lalu bermasalah, sejam aja aku nuntut mereka gitu loh. Ini 4 hari loh gitu loh. Jadi memang kita perlu ada profesionalisme dalam hubungan, walaupun sama-sama lembaga ya, lembaga negara, tapi nggak bisa kalau dalam hubungan ini ada nama baik, ada gerbang negara ini jadi kacau, Indonesia jadi malu. Jadi profesionalisme ini harus diutamakan. Ini kalau di bandara imigrasi kan juga bermasalah ya. Cuman masyarakat takutnya kan gini Bang Alphonse ya. Artinya apakah ini kita lemah sehingga bisa berdampak pada kebocoran data identitas kita yang bisa digunakan semena-mena yang kita mungkin tidak menyetujui itu. Kan bisa ke arah sana ya? Kalau soal data bocor, kita kan harus tahu bahwa memang data kita sudah bocor. Sudah bocor. Data kependudukan Indonesia itu sudah ada di mana-mana gitu loh. Itu sudah bocor, lalu yang ini bocor mungkin nanti akan ditambah lengkap lagi ya. Data KTP kependudukan bocor, data nomor telepon bocor, data vaksin bocor, lalu ini misal andaikan ini bocor, lalu ada data lengkap dengan nomor paspor dan kita pernah kemana aja, itu bocor gitu loh. Jadi memang data ini sekali bocor beda dengan bahan bocor. Kalau bahan bocor kamu tambal udah selesai, bahan kamu bisa pakai lagi, udah nggak bocor lagi. Data sekali bocor, ya ada Pameo bilang when it is in the internet, it is there forever. Sekali data itu bocor, dia akan ada di internet selamanya. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita harus menjaga data ini dengan baik. Dan kalau memang sudah ada di internet, sudah bocor, ya itu nasib. Dan biasanya dalam kebocoran data, yang menjadi korban adalah pemilik data, bukan pengelola data. Jadi dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia mempunyai data. Mereka berhak untuk menuntut bahwa kenapa data gue lu nggak maintain dengan baik gitu loh. Gue percayakan kepada lu gitu loh. Pengelola data paling dapat malu, paling dapat dimarahin semua orang. Kenapa ini nggak bisa jalan sistemnya? Tapi sebenarnya yang paling menderita itu masyarakat Indonesia yang datanya dikelola 200-300 juta data yang dikelola oleh pemerintah ini. Bang Alphonse, ini kita kan tadi kalau Bang Alphonse bilang kita ya nunggu nasib aja kalau ini. Tapi kalau kayak gini kita mempercayakan data kita kepada pemerintah ya. Pusat Data Nasional kita ini apakah sudah ketika mendirikan membuat ini semua itu sudah menyadari banyak sekali ancaman-ancaman di balik ini semua gitu Bang? Harusnya orang-orang di balik Pusat Data Nasional ini tahu lah. Harusnya tahu. Ini orang IT yang mereka lebih tahu daripada orang awam. Harusnya mereka mengerti kalau kamu sampai mengelola Pusat Data Nasional, apalagi sifatnya strategis, istilahnya kamu sudah mengelola satu data center yang kelas berat. Dan ancamannya kalau misalnya ancamannya kelas bulu, kamu bisa pingsan, itu memalukan gitu loh. Ancaman kelas bulu contohnya seperti apa? Misalnya ancaman remote desktop, ancaman phishing atau apa untuk mengambil alih server, itu harusnya udah nggak jadi cerita lagi. Tetapi yang menjadi ancaman yang bisa mengalahkan data center sekelas PDN, itu ancaman misalnya ada celah keamanan yang baru muncul beberapa hari langsung dieksploitasi. Seharusnya itu kalau tahu mereka bisa atasi, tapi itu yang kemungkinan bisa menjadi celah untuk masuk, atau ada zero day exploit, zero day vulnerability yang masih orang belum banyak tahu, mereka bisa exploit, itu bisa. Tetapi untuk itu terjadi pun harusnya dari PDN itu sudah ada escape plan-nya, ada plan B, ada plan C gitu loh. Nah ini yang tidak kita lihat gitu loh. Kelihatannya juga udah di backup, tapi backupnya juga ada di segmen yang sama atau ikut enkripsi oleh ransomware ini. Sehingga ya kita alami ini, 4 hari PDN sebenarnya nggak bisa berjalan. Sekarang imigrasi bisa berjalan. Ini karena imigrasi melakukan backup dari data imigrasi sendiri, bukan dari PDN. Itu yang perlu menjadi catatan. Mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi lembaga-lembaga lain yang menggunakan PDN. Saya sarankan ada backup juga datanya secara independen, secara offline di tempat Anda juga. Secara internal ya Bang? Ya? Secara internal ya, nggak hanya mengandalkan dari PDN ya? Betul, kalau PDN kan di cloud. Jadi kita backup secara internal, lalu simpan secara offline. Atau cari backup di cloud yang
bisa mengamankan dari ransomware. Banyak solusi-solusi seperti itu. Jadi jika terjadi kegagalan dalam PDN, kita masih ada plan B, langsung up yang cloud-nya langsung pindahkan cloud. Seperti yang hari ini dilakukan oleh imigrasi. Bang Alphonse, saya juga mendengar bahwa ada pelaku yang meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat kalau tidak salah ya. Dan ini bisa dideteksi nggak sih pelakunya siapa dan dia tuh ngirim minta tebusannya itu lewat apa ya kepada pemerintahnya? Pelakunya jelas, pelakunya Lockbit, dan ini sudah jadi satu industri. Jadi mereka mengirim tebusannya, waktu servernya di-encrypt, lalu dia tinggalkan pesan. File TXT tinggal dibuka, silakan masuk ke link ini. Link biasa di Tor. Tor itu browser khusus, di Onion Router, browser khusus untuk peretas, yang orang ingin masuk yang sulit dilacak, lalu ketik alamatnya, lalu masukkan kodenya, lalu keluar uang tebusannya gitu loh. Lalu biasa tebusannya gimana supaya nggak terlacak? Bayarnya pakai Bitcoin dan hal itu yang dilakukan oleh pembuat ransomware. Nah itu apakah bisa masuk pidana tuh Bang? Maksudnya dari pemerintah kita punya kemampuan untuk bisa melacak dan juga langsung menemukan pelakunya? Kalau bisa dapat pelakunya jelas itu pidana. Cuman yang jadi masalah sekarang seberapa banyak pembuat ransomware yang berhasil ditangkap? Ada yang berhasil ditangkap, ada beberapa yang dihentikan oleh pemerintah yang ini, tetapi yang saya tahu itu dilakukan oleh FBI bekerja sama dengan Europol. Dan pelaku-pelaku ini umumnya dari negara Eropa Timur. Jadi mereka berlindung di sana dan secara teknis Indonesia jika kepolisian ingin membasmi ini, mereka harus punya kekuatan untuk bekerja sama untuk menekan. Kalau FBI kan bisa minta Europol membantu, mereka memberikan tekanan agar ayo lu mesti bantu orang ini, server sini, ayo kita tangkap rame-rame. Nah kalau pemerintah Indonesia, kepolisian bisa berkoordinasi melakukan hal itu, bisa ditangkap. Kalau di luar negeri begitu, kalau di Indonesia jelas dimanapun dengan mudah ditangkap. Tapi pelaku ransomware ini bukan di Indonesia, umumnya ada di luar negeri. Baik, saya garis bawahi yang Abang bilang tadi, ini harus benar-benar dijadikan pelajaran untuk Pusat Data Nasional kita, pemerintah kita, meskipun pengalamannya pahit gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah berdialog bersama kami. Selamat malam. Selamat malam.